Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Syainaya Nasution. Di sini saya akan mempresentasikan mind map hasil yang saya buat dengan judul migrain. Yang pertama, kita ke definisi terlebih dahulu. Nah, jadi definisi migrain itu adalah gangguan nyeri kepala berulang, serangan berlangsung selama 4-72 jam dengan karakteristik khas berlokasi unilateral, nyeri berdenyut atau pulsating, intensitas sedang atau berat, diperberat oleh aktivitas fisik rutin dan berhubungan dengan mual dan atau fotofobia serta fonofobia. Nah, jadi untuk etiologinya hingga saat ini, etiologinya itu pasti migrain belum diketahui. Namun, migrain dilaporkan memiliki hubungan kuat dengan faktor genetik. Sebanyak 70-80% penderita migrain memiliki riwayat keluarga penderita migrain juga. Risiko terkena migrain meningkat hingga 4 kali lipat pada orang dengan keluarga yang menderita migrain dengan aura. Selanjutnya untuk klasifikasi. Nah, jadi klasifikasi migrain ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu migrain tanpa aura dan migrain dengan aura. Yang dimana migrain tanpa aura ini adalah tipe migrain yang paling banyak dijumpai, sekitar 80%. Nyeri kepala migrain ini terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala tertentu. Didiagnosis migrain tanpa aura bila telah terjadi serangan migrain sebanyak 5 kali. Sedangkan migrain dengan aura itu adalah migrain yang diawali dengan tanda atau gejala tertentu, misalnya berupa kilatan cahaya, kekakuan atau kesemutan pada anggota tubuh, merasa mengecap atau membaul sesuatu. Selanjutnya, untuk patofisiologi migrain ini disepakati melibatkan proses disregulasi vaskular. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, patofisiologi lain dari migrain selain diregulasi vaskular telah ditemukan. Teori ini menyatakan bahwa migrain diakibatkan oleh vasokonstriksi intrakranial dan vasodilatasi rebound serta aktivasi saraf nociceptif. Kondisi ini menimbulkan rasa nyeri dan juga aura pada migrain. Selanjutnya untuk faktor risikonya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada genetik. Jika seseorang memiliki anggota keluarga yang menderita migrain, mereka cenderung lebih berisiko mengalaminya. Yang kedua itu ada perubahan hormon. Nah, jadi perubahan hormon ini pada wanita misalnya selama menstruasi, kehamilan atau menopause seringkali mempengaruhi terjadinya migrain. Yang ketiga itu ada stres emosional atau fisik seringkali menjadi pencetus serangan migrain. Yang keempat itu ada lingkungan. Perubahan cuaca, cahaya terang atau bau yang kuat bisa menjadi pemicu terjadinya migrain. Dan yang terakhir itu ada makanan dan minuman. Kafein, alkohol, coklat, keju tua, dan makanan yang mengandung MSG bisa menjadi pemicu migrain. Nah, lanjut ke gejala migrain. Nah, untuk gejala migrain ini yang pertama itu ada aura. Nah, jadi aura ini tidak selalu ada. Beberapa orang mengalami aura sebelum sakit kepala dimulai yang berupa gangguan penglihatan seperti kilatan cahaya, garis zigzag, gangguan bicara, atau mati rasa pada satu sisi tubuh. Nah, gejala yang kedua itu bisa karena sakit kepala. Nyeri berdenyut biasanya dimulai di satu sisi kepala, namun bisa juga di kedua sisi. Yang ketiga itu ada mual dan muntah. Mual sering terjadi bersamaan dengan sakit kepala dan beberapa orang muntah bisa terjadi. Yang keempat itu ada kepekaan terhadap cahaya, suara, atau bau. Penderita migrain menjadi sangat sensitif terjadi rangsangan eksternal ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke tata laksana farmako dan farmakologi. Nah, yang pertama itu untuk tata laksana farmakonya. Nah, untuk tata laksana farmakonya itu yang pertama itu ada kita berikan dia obat antiinflamasi non steroid berupa misalnya bisa ibuprofen 200-800 mg per oral tiap 6-8 jam, tidak melebihi 2400 gram per hari. Kita juga berikan anti nyerinya itu untuk sumatriptan 25-100 mg per oral, dapat diulang dalam 2 jam, tidak melebihi 200 mg per hari. Juga bisa kita berikan propanolol dosis immediate release 80-240 mg per hari per oral dibagi tiap 6-8 jam, atau dosis long acting release 80-240 mg per hari per oral. Nah, jadi untuk tata laksana non farmakologi atau pencegahannya, yang pertama itu kita harus bisa mengenali pemicu migrain dan menghindarinya. Menjalani gaya hidup sehat dengan cukup istirahat, olahraga teratur, dan pola makan sehat. Dan yang tidak kalah penting itu kita dapat mengelola stres psikis dengan bijaksana. Jadi pada wanita yang mengalami migrain disarankan menghindari obat-obatan yang mengandung hormon estrogen seperti misalnya pil KB.
Selanjutnya masuk yang terakhir itu prognosis dan komplikasi. Nah, jadi prognosis migrain dalam jangka panjang bisa bervariasi pada tiap orang. Komplikasi sebenarnya jarang terjadi kecuali jika ada keterlibatan sistem saraf pusat. Contohnya adalah komplikasi berupa status migrainosus dan gangguan mental. Cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.